Selengkapnya terkait kasus anak pura-pura diculik supaya dibelikan sepatu, sudah bergabung bersama kami AKBP Ibrahim Aji, Kapolres Pangkep. Selamat sore Pak Ibrahim Aji. Dari hasil pemeriksaan, Selamat, apa sebenarnya alasan anak ini membuat cerita bohong terkait penculikannya Pak? selamat sore Mas Davi dan Mbak Anissa bahwa alasan yang bersangkutan membuat cerita bohong karena ada beberapa hal, yaitu antara lain beberapa hari sebelum kejadian dia ada meminta sepatu kepada orang tuanya namun tidak diberi. Dan menurut dia juga bahwa ada sedikit dibeda-bedakan antara dia dengan kakaknya, sehingga kondisi tersebut membuat yang bersangkutan ataupun RM kecewa sehingga ya melakukan ataupun terinspirasi melakukan hal tersebut. Baik, sebenarnya apa sih Pak alasan dari orang tuanya ini tidak membelikan sepatu kepada anaknya? Alasannya orang tuanya tentunya ya kan masih ada beberapa anak yang lain dan kondisi sepatunya pun masih layak pakai, sehingga tentunya orang tua juga selektif dalam memberikan kebutuhan ataupun memenuhi kebutuhan daripada anak-anaknya. Baik, Pak Ibrahim, bagaimana Pak akhirnya anak ini bisa ditemukan kemudian ia bercerita mengenai rekayasa penculikannya? Jadi RM tersebut sebenarnya ditemukan itu sekitaran maghrib oleh tetangganya, kemudian diantar ke rumahnya, ketemu dengan tantenya. Tantenya kemudian di tantenya tersebut dia menceritakan bahwa dia telah diculik seperti tadi sudah digambarkan di depan. Baik, Pak Ibrahim, ini sang anak ini mengaku telah diculik oleh orang tak dikenal, kemudian sempat diberikan minuman sehingga akhirnya tidak sadarkan diri. Ini skenario yang sangat rapi sekali Pak. Apakah memang anak ini merekayasa seluruh skenarionya sendiri atau dibantu orang lain Pak? Jadi hasil pendalaman kami malam itu sekitar jam 00.30 bahwa yang bersangkutan sendiri yang memang mengarang cerita tersebut. Jadi tidak ada, sampai dengan saat ini tidak ada pihak-pihak lain yang kontribusi terhadap apa yang dia lakukan tersebut. Sementara semuanya masih saudari RM tersebut. Baik, Pak Ibrahim, bagaimana akhirnya bisa sampai ketahuan kalau penculikan dan cerita yang disampaikannya dan kronologi penculikan yang diceritakannya ini adalah bohong? Jadi begini, sekitar jam 9 malam saya menerima informasi dari Kapolsek Pangkajene bahwa terjadi penculikan. Saya menurunkan personil baik itu dari reserse, intelijen dan fungsi yang lain. Khusus kami dan beserta rekan-rekan langsung ke TKP di sekitaran rumahnya dia, dan sebagian juga di rumah sakit. Dari rumah sakit itu kita dapat data-data ataupun keterangan dari RM bahwa dia diculik bersama dengan beberapa temannya, dengan 4 temannya yang memang ada tidak dikenal, namun ada satu orang yang dia ketahui namanya. Yang satu orang tersebut kita datangi, anak tersebut kita tanya-tanya dia. Ternyata anak tersebut tidak tahu menahu terkait penculikan. Dia mengatakan bahwa sore hari atau Sabtu sore hari dia pergi bersama teman-temannya memancing. Saksinya banyak. Sehingga kok adanya kejanggalan ini, ditambahkan juga bahwa kondisi RM saat di rumah sakit, kondisi pakaiannya pun biasa-biasa, baik-baik saja. Kalau orang korban penculikan tentu beda. Mungkin pakaiannya lusuh dan lain sebagainya. Sehingga kejanggalan-kejanggalan tersebut kami interogasi saudari RM di rumah sakit, dan sekitar jam 00.30 dia mengakui bahwa itu semuanya adalah skenario ataupun karangan dari yang bersangkutan. Baik Pak Ibrahim, ini bukan kasus pertama kalinya yang terjadi Pak. Adakah pesan atau himbauan Pak yang ingin disampaikan kepada orang tua khususnya terkait anak-anak ini? Ya, tentunya kami menghimbau kepada kita semuanya, para orang tua, bahwa kejadian ini yang bersangkutan adanya kurang perhatian dari orang tua terhadap saudari RM. Di samping itu dia juga baik itu melalui televisi maupun media sosial, dia banyak menonton mungkin hal-hal yang itu menginspirasi dia, sehingga dia berbuat seperti itu.
Sehingga kita sebagai orang tua tentunya harus memberikan perhatian, sesibuk apapun kita harus meluangkan waktu untuk memberikan perhatian kepada anak kita, kemudian juga mengawasi anak kita yang mungkin sedang menonton TV ataupun aktivitas dia di media sosial. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ibrahim Aji, Kapolres Pangkep telah bergabung bersama kami di iNews Sore.